Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami kelompok 2 dari mata kuliah Teknologi Integrasi Sistem dengan dosen pengampu Bapak Widya Yudhika. Izinkan kami membuat dan menjelaskan tugas akhir semester yang kami buat dengan nama Letis, penyiram tanaman otomatis. Salam kenal, nama saya Rega Ananda dengan NIM 225155070711020 dan teman saya. Dan saya Muhammad Tika Rasyad dengan NIM 2251507101014. Saya Milik Aryo Widantara dengan NIM 255 Terakhir saya Muhammad Andri Zaki dengan NIM 221507011111003. Dan yang terakhir, saya Sulaiman Al-Fatih dengan NIM 2550550011001. baik, yang pertama kami ingin menjelaskan latar belakang kami membuat sistem penyiram tanaman ini yang akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan latar belakangnya di mana banyak orang ini lupa untuk menyiram tanaman dan tidak mengetahui kondisi kelembapan tanah. Setelah itu di zaman sekarang juga karena tuntutan zaman banyak orang perlu meninggalkan rumah dan tidak bisa menyiram tanaman mereka. Hal ini bisa menyebabkan tanaman menjadi kering dan bahkan mati. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi yang dapat membantu pemantauan kelembapan tanah dan penyiraman tanaman secara otomatis. Berikutnya ada manfaat yang akan dijelaskan oleh Rega. baik, terima kasih. Adapun manfaat yang dapat dari sistem kami, yang pertama adalah memudahkan menyiram tanaman dalam keadaan kering, sehingga pemilik tanaman tidak perlu khawatir jika lupa menyiram. Yang kedua, ada pemantauan kelembapan tanah. Di sini fungsinya untuk memungkinkan kondisi tanah itu jika keadaan kering, maka sistem akan menyiram otomatis, dan jika keadaan basah, sistem akan berhenti dan tidak akan menyiram, dan itu akan ditampilkan pada bagian display LCD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali dengan alat-alat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang kami gunakan untuk membuat alat penyiram tanaman otomatis ini. Yang pertama adalah relay 2 channel 5 volt, yaitu alat yang ini yang berwarna biru. Kemudian ada SP8266 yang berwarna hitam di tengah. Kemudian ada swing motion sensor ini. Kemudian ada display LCD. Ini ada display LCD. Kemudian ada I2C interface yang ada di belakang LCD. Kemudian ada baterai 9 volt. Dan kemudian ada clip baterai yang posisinya berada di atas baterai. Kemudian ada kabel yang meliputi male to female, dan juga male to male yang dapat dilihat ada berbagai macam di sini. Kemudian ada yang terakhir adalah pompa air. Masalah ya Pak? Belum apa? Iya. Kemudian Tambah lagi. Salah. satu lagi yang belum dipasang di sini adalah selang air yang fungsinya untuk akan jelaskan di sana. Baik, baik. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi dari masing-masing alat yang kita gunakan oleh siswa. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fungsi alat. Yang pertama adalah ESP8266. Jadi dalam proyek ini ESP8266 merupakan sebuah microcontroller yang digunakan untuk mengendalikan seluruh sistem. Jadi ia berfungsi sebagai otak dari alat ini. Yang kedua adalah relay. Jadi relay ini berfungsi untuk mengubah arus baterai yang kita gunakan dengan jumlah volt 9 volt menjadi 5 volt. Kemudian untuk swell moisture ini berfungsi untuk sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar kelembapan tanah. Kemudian display LCD ini merupakan layar yang digunakan untuk menampilkan data dari kelembapan tanah dari sensor yang tadi. Kemudian untuk I2C interface yang terhubung pada LCD ini merupakan antarmuka komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan LCD dengan ESP8266. Kemudian klip baterai ini merupakan alat penghubung baterai dengan seluruh sistem.
Kemudian ada pompa air. Di sini pompa air ini berfungsi untuk menyiram tanaman secara otomatis. Yang terakhir adalah selang. Jadi selang ini berfungsi untuk mengarahkan air dari pompa ke pot tanaman. Baik, itu fungsi dan alat-alatnya. Selanjutnya akan dijelaskan cara kerja dari sistem penyiram tanaman otomatis ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari alat seperti ini. Pertama, pada ESP ini kami akan melakukan penanaman codingan, yaitu dengan bahasa Arduino yang akan kita deploy ke ESP ini tersebut. Lalu kemudian ketika ESP tersebut dijalankan, maka pertama-tama adalah ESP tersebut akan terhubung dengan ini, yaitu soil moisture, yang dimana ketika soil moisture ini dicolokkan ke tanah, apabila tanah itu kering, maka data tanah kering tersebut akan ditampilkan di LCD ini. Nah, ketika tanah itu basah, maka juga akan ditampilkan bahwasanya tanah tersebut dalam keadaan pandangan basah yang akan ditampilkan di LCD itu pula. Nah, selanjutnya ketika data-data itu dikirimkan ke ESP juga, maka ESP akan melakukan sebuah if, itu sebuah seleksi yang dimana apabila tanahnya itu basah, maka ESP tidak akan mengirimkan sebuah perintah kepada pompa untuk menyalakan air tersebut. Akan tapi ketika tanah itu kering, maka ESP akan memberikan perintah kepada baterai dan pompa agar dinyalakan. Yaitu dimana ketika tanah tersebut kering, maka baterai ini akan langsung mengalirkan energinya ke relay, yang dimana dia akan mengubah tegangan dari 9 volt menjadi 5 volt, yang kemudian tegangan tersebut aliran listrik tersebut akan dialirkan ke pompa, dan pompa tersebut akan menyala dan memberikan air ke tanaman yang kering tersebut, hingga ketika tanah tersebut sudah kembali basah, maka dia akan mendeteksi dan akan mengirimkan data tersebut ke ESP. Lalu ESP tersebut akan menghentikan penyiraman air ke tanah tersebut. Nah, itu tadi cara kerja sistem penyiram tanaman otomatis kami yang akan didemokan video seperti ini. Ini ntar deketin ke sananya bagaimana? Masih basah kan tanahnya? Makanya basah ya? Oh iya, basah. Enggak, lanjut ya. Lanjut. Kelihatan nggak? Kelihatan. Wah, habis air ya. Habis ya? Iya, belum sampai kena air ya. Nah, ada kalau kena air baru. Oh shit, habis. Gak mau. Kamu ngarin airnya pokoknya. Oh, udah mati. Wow. Udah aren gitu mati tuh. Aren kayak ini ya. Nah, ada. Dan berikut adalah dari kode-kode yang ada di Arduino yang ada di sini. Baik, itu tadi demo dan menampilkan kode Arduino-nya, dan cukup penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah, mohon arahannya Bapak Edi, mohon salahnya. Semoga bermanfaat. Sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.